Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pelaksanaan peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara sukses dan lancar pagi ini. Alhamdulillah. Engkau di dadaku, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu berkibar. Setelah melewati masa pembangunan selama 2 tahun, Ibu Kota Nusantara sudah siap melaksanakan agenda-agenda pemerintahan, baik kemarin sidang kabinet maupun hari ini di pagi hari dilaksanakannya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Meskipun sebelumnya ada pihak-pihak yang pesimis bahkan sampai diinformasikan mangkrak, maka pada hari ini Ibu Kota Nusantara yang kita lihat telah berhasil menjalankan salah satu kegiatan utama dalam bernegara, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi penanda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara IKN. Khusus untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini benar-benar spesial dikarenakan dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di Ibu Kota Nusantara yang baru di IKN, dipimpin langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto bersama menteri-menteri lainnya. Sedangkan di Jakarta itu dipimpin oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin bersama Gibran Rakabuming Raka. Kawasan inti pusat pemerintahan khususnya Kompleks Istana Presiden telah dibangun dari sejak tahun 2022 lalu. Nah, rencana pemindahan dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN telah juga disahkan pada rapat Pak Presiden bersama MPR DPR di tahun 2019. Pelaksanaan HUT RI di lapangan upacara Kompleks Istana Presiden IKN kali ini dipimpin oleh Pak Presiden dan pelaksana sebagai berikut. SEMI Pol, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAP MM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, lulusan Akademi Militer tahun 1994, jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Marinir Muhammad Adam Septian Keulana STH, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014, jabatan Komandan Kompi E, Batalion Infanteri 3, Brigade Infanteri 2, Pasmar 2, Korps Marinir. Ini adalah bendera merah putih yang kemarin sempat dibawa kirap dari Monas sampai ke IKN. Kemudian juga terdapat teks proklamasi yang nanti dibacakan oleh Ibu Puan Maharani. Lulusan Akademi Militer tahun 2014. Bendera merah putih kali ini diserahkan oleh petugas Paskibraka sebelumnya di tahun 2023 untuk nanti bendera ini akan dinaikkan oleh petugas Paskibraka tahun 2024. Di kiri kanan dari pembawa teks proklamasi dan juga bendera ini adalah Pas Pampres. Kemudian tadi baru keluar dari ruangan yang ada di Istana Negara dan benderanya diserahkan oleh Pak Heru Budi. Dari Istana Negara menuju ke lapangan upacara, di sini turun tangga, ya cukup banyak anak tangganya. Kemudian ada karpet merah yang sudah disiapkan sebagai acuan untuk berjalan ke tempat meletakkan
teks proklamasi di meja di depan dari tamu undangan yang ada di podium Bapak Presiden ya. Kemudian bendera akan ditaruh di meja di bagian tengah di sekitar lapangan upacara. Ini teks proklamasinya nanti akan dibacakan oleh Ibu Puan Maharani. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat di media sosialnya Biro Pers and Media, informasi Sekretariat Presiden. Kemudian bendera ini akan dibawa turun ke lapangan upacara. Seperti yang kita ketahui, komplek Istana Presiden di sini memiliki 3 bagian utama. Lapangan upacara ini adalah yang sekarang dilewati oleh petugas Paskibraka yang lama membawa bendera. Kemudian ada Istana Negara yang tadi ruangan besar panjang dengan 34 pilar. Lalu di belakangnya ada Istana Garuda di mana Presiden berkantor. Nah, benderanya sudah ditaruh di meja di tengah. Kemudian bendera itu nanti akan diserahkan oleh Pak Presiden kepada petugas Paskibraka yang baru. Nah, di samping dari acara HUT RI yang dilakukan di lapangan upacara, di sini nanti juga akan ada demo ataupun atraksi TNI Angkatan Udara bersama pesawat-pesawat tempurnya ya. Selain itu ada undangan-undangan yang hadir di sini, ada Pak Ridwan Kamil, ini ada atlet-atlet yang kemarin menang mendapatkan medali emas, ada Kasat, ada KSAL dan juga KSAU yang hadir di acara ini. Kemudian ini ada Pak Agus Harimurti ya, dari perwakilan partai dan juga kementerian nampaknya. Di lapangan upacara ini terdapat tenda-tenda yang tadi untuk para tamu, kemudian ada podium di bagian tengah. Bahwa pasukan Dan ini adalah petugas dari Paskibraka yang bertugas pada pagi ini untuk menaikkan bendera. Yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas di pengibaran hari ini, pembawa baki Livenia Evelyn Kurniawan, asal sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus, pengiriman dari Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ini adalah perwira upacara yang melaporkan kepada Presiden untuk kesiapan pelaksanaan dari peringatan HUT RI. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Presiden keluar dari Istana Negara kemudian menuju nanti ke area podium bergabung bersama dengan undangan dan juga pejabat-pejabat lainnya yang menggunakan karpet merah. Nah, ini adalah Istana Negara yang nanti fungsinya untuk menerima tamu negara ya ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan pertemuan kenegaraan yang ada di IKN. Di Jakarta sendiri terdapat 2 istana, ada Istana Merdeka dan juga ada Istana Negara. Istana Merdeka itu adalah tempat yang saat ini juga digunakan pagi tadi untuk peringatan HUT RI yang di lapangan di bagian depannya ke arah Monas dan dipimpin oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Pak Presiden di sini menggunakan baju ya khas Kutai, Kalimantan Timur, baju adat Kutai. Jadi ada model kotak seperti itu ya, berbahan dasar hitam, kemudian ada sulaman emas. Dari Istana Negara ada beberapa turunan menggunakan anak tangga menuju ke lapangan Presiden upacara. Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nah, perayaan ini dibuat serentak antara Jakarta dengan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, di mana sisi Jakarta sudah ada Pak Ma'ruf Amin bersama Gibran. Peringatan
hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2000. Ini adalah komandan upacara Pak Nur Wahyudi. Laksanakan. Kemudian juga ditandai dengan sirine serta menyalakan meriam. Para presiden di sini didampingi oleh Pak Prabowo Subianto selaku suksesor dan nantinya presiden terpilih Indonesia pada bulan Oktober. Pembacaan teks proklamasi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ibu Puan Maharani juga merupakan cucu dari Pak Presiden Soekarno yang juga membacakan, selaku proklamator ya, membacakan proklamasi pada saat 17 Agustus tahun 1945. Pasukan Paskibraka akan menerima bendera dari Bapak Presiden. Inspektur upacara menuju tempat suasana di Jakarta dan juga di IKN. Jadi memang sangat berbeda ya di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai ke tahun 1946 sekalipun. Suasana IKN ataupun Ibu Kota Nusantara pagi ini agak mendung ya, agak berawan di tepatnya. Oleh Inspektur upacara kepada pembawa bendera. Ini adalah bendera yang kemarin dibawa dari Monas, kemudian ke Bandara Halim, dari Halim terbang ke Balikpapan, dari Balikpapan dibawa kembali oleh iringan ke Ibu Kota Nusantara pada Sabtu lalu. Dan dilanjutkan dengan persiapan menaikkan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara. Formasi yang cukup bagus dan sempurna, kemudian dari latihan-latihan yang dilakukan, di sini hasilnya sangat baik dan sangat bagus. Bendera segera diserahkan dan akan nantinya dipasang oleh Akmal Faiz dari Jawa Tengah, kemudian akan dikibarkan. Ya kalau kita lihat mungkin mereka ini deg-degan ya, semoga lancar dan sukses menaikkan bendera sesuai dengan tempo yang diharapkan. Benderanya sudah diserahkan ke Ardiansyah, kemudian nanti akan dipasang oleh Akmal Faiz dan ditarik oleh rekannya yang ada di seberang. Ya, Akmal Faiz nampaknya tarikan nafasnya agak lebih pendek, mungkin karena deg-degan ya, ditambah lagi tanggung jawabnya cukup besar. Tapi yang kita lihat semuanya prosesi berjalan dengan lancar dan baik.
Dan hadirin mulai berdiri dikarenakan sebentar lagi benderanya akan dikibarkan setelah diikat dan siap untuk dinaikkan. Pak Prabowo Subianto didampingi oleh Mayor Teddy tadi di awal kita lihat, dan Mayor Teddy berdiri di sisi belakang. Menunggu bendera diikat. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Dan segera siap untuk ya, ini adalah atraksi dari pesawat tempur TNI AU Garuda Fighter, dan cukup meriah ya di sekitar ibu kota Nusantara. Walaupun langitnya berawan, namun segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ini adalah penghargaan dari Pak Presiden untuk kostum terbaik di acara HUT RI Ibu Kota Nusantara. Hadiahnya apa? Hadiahnya tentu adalah sepeda. Selain tamu-tamu negara yang berasal dari dalam negeri, pejabat pemerintah, atau juga perwakilan MPR, DPR, dan lainnya, juga ada tamu-tamu dari luar negeri yang kita lihat dari duta besar ya, sahabat-sahabat, negara-negara sahabat, dan juga mungkin tamu-tamu lainnya. Sini ada Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Rahmat Gobel. Dengan kostum daerah ya. Oke, sudah menerima sepeda dari para pemenang. Salah satunya dari adat Dayak ya, kalau kita lihat di sini. Baik, untuk peringatan HUT RI sendiri juga dibahas di media-media internasional, diantaranya adalah media dari India, kemudian ada Singapura, dari Jepang ya, tentang Indonesia melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di
ibu kota yang baru, new capital, namanya Nusantara. Dari beberapa media di sini kita akan lihat sedikit ya kutipan-kutipannya. Ini ada channel News Asia yang menginformasikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini ya akan menjadi sangat bersejarah karena dilakukan di ibu kota Nusantara ya, new capital Nusantara ataupun ibu kota yang baru Nusantara. Kemudian peringatan dilakukan juga oleh Pak Presiden bersama suksesornya Pak Prabowo Subianto. Kita akan lihat yang lainnya. Ini ada Indonesia New Capital Gears Up for Independence Day Citizen. Nah, ini adalah pidato Pak Presiden Jokowi pada waktu di sidang MPR DPR waktu itu untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN pada tahun 2019 dan pelaksanaannya dilakukan ataupun dimulai pada tahun 2022. Ada dari SEA ya, Southeast Asia Today. Sini juga ada membahas tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada News 9. Nah, ini dari India. Nampaknya beberapa TV India meliput peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Baru Nusantara secara live, yang mengambil langsung streaming dari Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Ini informasi dari ABS CBN. Ini kalau kita lihat tulisannya media Filipina, juga meliput adanya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Nah, ini India Today, India lagi ya, live Indonesia Independence Day. South China Morning Post, tapi ini beberapa waktu yang lalu, sedikit membahas tentang pemindahan ibu kota dan rencana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Televisi Prancis, France 24, di sini juga membahas tentang pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia serta pelaksanaan dari first meeting Kabinet holds first meeting in Nusantara. Itu adalah rapat dari kabinet yang dilakukan pertama kali pada 12 Agustus lalu di Ibu Kota Nusantara. Dan itu sudah dilakukan dengan lancar dan sukses sehingga dilanjutkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada pagi hari ini. Termasuk juga dibahas adalah pembangunan-pembangunan yang berlangsung di IKN, kemudian kesiapan-kesiapan IKN, khususnya kawasan inti pusat pemerintahan untuk menyambut tanggal 17 Agustus ataupun juga pelaksanaan dari sidang kabinet. Ya. Rencana-rencana pada saat awal diumumkan, kemudian dimulainya konstruksi pada tahun 2022, juga ditampilkan di televisi Prancis tersebut ya, saluran televisi Prancis. Kemudian ini adalah NHK World Jepang, TV Jepang. Di sini membahas tentang tantangan Indonesia, ibu kota baru Indonesia ya, in mega relocation, dikarenakan mungkin ini pemindahannya agak besar-besaran mungkin dari segi pejabat yang pindah, kemudian biaya dan juga kesiapan-kesiapan yang dilakukan ya. Di sini media Jepang bersama kontributor dari Indonesianya membahas tentang tantangan ibu kota baru negara Republik Indonesia. Lalu South China Morning Post 6 hari yang lalu membahas tentang mengapa ibu kota negara Indonesia itu dipindahkan ya. Salah satu alasan yang di sini
Yang bisa kita lihat adalah padatnya penduduk ataupun populasi Jakarta. Nah, walaupun ada pemindahan ibu kota, namun Presiden tetap komit untuk tetap melanjutkan ataupun mengembangkan dari Jakarta sendiri. Khususnya yang kita lihat ini sekarang adalah yang jajaran transportasi, pembangunan MRT, LRT untuk kemudahan mobilitas masyarakat Jakarta yang nantinya mungkin akan menjadi kota bisnis, kota strategis lainnya selain menjalankan roda pemerintahan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.